Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dewi Kurniasari dengan nomor induk mahasiswa 202111265. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Daras Hukum Perlindungan Konsumen karya Haji Masrukin SHMH dari Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2014. Di dalam buku ini terdapat 7 bab, di antaranya yaitu bab pertama ada sejarah hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Bab kedua terdapat hak dan kewajiban konsumen. Bab ketiga terdapat pelaku usaha. Bab keempat membahas tentang prinsip-prinsip tanggung jawab perlindungan konsumen. Bab kelima yaitu dengan bahasan perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukum perlindungan konsumen. Bab keenam yaitu membahas upaya hukum perlindungan konsumen. Bab ketujuh membahas tentang keberadaan sanksi dalam hukum perlindungan konsumen. Dimulai dari bab pertama. Pada bab pertama, buku ini membahas tentang sejarah hukum perlindungan konsumen. Dalam sejarah hukum perlindungan konsumen, di buku ini menjelaskan tentang yaitu adanya penarikan produk jamu di Jawa Tengah karena bahan kimia atau obat keras. Dalam hal tersebut, masalah keselamatan masyarakat dan hubungannya dengan cita-cita bangsa Indonesia, Undang-Undang 1945 menjelaskan bahwa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dijelaskan bahwa hak kesehatan atas warga negara itu lebih diutamakan. Terdapat keputusan Menteri Kesehatan 1982 yaitu tentang upaya kesehatan menyeluruh, bahwa perubahan nilai dan orientasi dalam perubahan sosial terjadi dalam beberapa waktu. Konsumen menghadapi banyak masalah seperti yaitu produk tidak aman, asuransi, perbankan, dan pelayanan publik. Dan harus dilakukan adanya tindakan oleh konsumen, yaitu adanya pengusaha dan pemerintah untuk mengatasi masalah ini, agar konsumen terlindungi atas hal-hal yang membuat tidak baik pada dirinya. Pemahaman hak konsumen yaitu sebagai kunci para pedagang untuk menjaga perlindungan terhadap konsumen-konsumennya. Lalu selanjutnya ada hak-hak dasar menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur, untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk memilih, dan hak-hak lainnya. Kemudian terdapat hak WHO. Di buku ini dijelaskan bahwa WHO menyarankan menggunakan bahan-bahan yang sehat untuk berjualan, seperti bahan-bahan yang berserat, tidak mengandung kimia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di buku ini dijelaskan salah satunya yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan serta kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan lain sebagainya, serta meningkatkan kualitas barang-barang agar konsumen benar-benar terlindungi atas hak-hak mereka. Di bab 2 terdapat hak-hak dan kewajiban konsumen. Hak-hak konsumen diantaranya yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu beberapa diantaranya ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Lalu yang kedua ada hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai nilai ekspor
atau nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga ada hak atas informasi yang benar. Yang keempat terdapat hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang-barang yang telah digunakan. Dan yang kelima yaitu ada hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa. Yang keenam yaitu terdapat hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh ada hak untuk mendapatkan kompensasi. Yang kedelapan terdapat hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu berikutnya terdapat kewajiban konsumen, yaitu ada membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan konsumen tersebut. Yang kedua, beriktikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai nilai tukar yang telah disepakati. Dan yang terakhir yaitu mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kemudian masuk pada bab 3 yaitu pelaku usaha. Bahwa pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan pelaku usaha yaitu bahwa pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Di buku tersebut dijelaskan bahwa hak pelaku usaha diantaranya terdapat hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Kewajiban pelaku usaha yang paling utama adalah beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Pada bab 4 dalam buku ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip tanggung jawab perlindungan konsumen, yaitu diantaranya ada yang pertama tanggung jawab produk, di mana pihak produsen harus mempunyai pertanggungjawaban produknya ketika disebarkan kepada konsumen. Yang kedua yaitu terdapat prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Jika produsen melakukan kesalahan terhadap produk-produk yang telah disebarluaskan untuk dikonsumen, harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Yang ketiga yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan bahan prestasi. Dan yang keempat yaitu prinsip tanggung jawab mutlak. Yang terakhir yaitu terdapat prinsip tanggung jawab dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada bab 5 dalam buku ini yaitu terdapat penjelasan tentang perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukum perlindungan konsumen. Perbuatan melawan hukum dicantumkan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Subekti menerjemahkan pasal tersebut diantaranya salah satunya yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu dan mengganti kerugian tersebut. Berikutnya yaitu terdapat kedudukan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata diatur dalam buku 3 tentang perikatan. Dan menurut pasal 1233 KUH Perdata, sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Kemudian
terdapat perkembangan penafsiran perbuatan melawan hukum. Putusan Mahkamah Agung Belanda menandai lahirnya jurisprudensi dalam lapangan hukum perdata yang akhirnya diterima secara umum dalam menafsirkan pasal 1365 KUH Perdata. Sejak itu, perbuatan melawan hukum tidak lagi sekedar melanggar ketentuan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan. Dengan demikian, dengan melakukan penafsiran secara luas tersebut, keterbatasan peraturan perundang-undangan dalam lapangan hukum perdata tidak lagi dijadikan alasan untuk membatasi hak-hak konsumen. Sepanjang unsur-unsur pasal 1365 KUH Perdata terpenuhi, kesempatan konsumen untuk menuntut pemenuhan hak-haknya senantiasa sangat terbuka. Berikutnya adalah bab 6, yaitu membahas tentang upaya hukum perlindungan konsumen. Yaitu terdapat yang pertama ada upaya hukum di luar pengadilan. Itu dalam menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 47, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Yang kedua yaitu upaya hukum melalui pengadilan, bahwa pelanggaran perlindungan konsumen yang diselesaikan secara perdata, gugatan dapat dilakukan melalui peradilan atau di luar peradilan. Apabila melalui peradilan, maka wewenang untuk mengadili berada di bawah lingkungan peradilan umum. Pada bab terakhir, yaitu bab ke-7 menjelaskan keberadaan sanksi dalam hukum perlindungan konsumen. Yang pertama, terdapat keberadaan sanksi perdata. Dalam kasus pelanggaran konsumen yang diselesaikan secara perdata, gugatan dapat dilakukan melalui peradilan atau di luar peradilan. Lalu, berikutnya terdapat keberadaan sanksi administratif. Sanksi bagi pelanggar hukum dalam keberadaan administratif biasanya dikenakan pada pelaku usaha kecil-kecilan atau pelaku usaha rumahan. Sanksi bagi pelanggar hukum tersebut dapat berupa yang pertama yaitu surat peringatan tertulis tahap 1 disertai pembinaan. Yang kedua, surat peringatan tertulis tahap 2 disertai pembinaan. Dan yang terakhir yaitu dikeluarkan dari keanggotaan koperasi. Yang terakhir yaitu keberadaan kasus pidana. Keberadaan perlindungan hukum tanpa adanya sanksi bagi pelanggarnya akan tidak ada artinya. Sehingga bagaimanapun sanksi hukum dalam hal ini tetap diperlukan keberadaannya. Seperti yang dikemukakan Rosidin, dalam kasus pelanggaran konsumen yang didahulukan proses pidana. Selain itu, korban bisa menuntut secara perdata untuk menuntut ganti rugi, baik ganti rugi material maupun imaterial. Karena memang hukum pidana menyangkut kepentingan publik, sedangkan hukum perdata menyangkut persoalan pribadi, sehingga hukum pidana perlu didahulukan. Mengenai perkara konsumen tidak boleh secara parsial, karena begitu kompleksnya pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif. Demikian video dari buku Daras Hukum Perlindungan Konsumen karya Haji Masrukin SHMH, Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2014 telah selesai.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.